Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1082 kemarin tentunya banyak sekali memberikan kejutan dan informasi yang sangat penting bagi jalannya cerita One Piece ke depannya. Bagaimana tidak, akhirnya Oda Sensei memberikan petunjuk lagi terkait karakter dengan bekas luka bakar. Ya, hal ini disinggung ketika flashback Aoki Ziguzan saat pertama kalinya bertemu dengan bajak laut Kurohige. Salah satu anggota bajak laut Kurohige yaitu Laffy mengatakan jika dia menggunakan sebuah kapal hitam pekat. Menariknya, Laffy juga meyakini bahwa karakter ini adalah pengguna kekuatan buah iblis yang mampu membuat kapal milik orang lain tenggelam jika mendekati kapalnya. Nah, Mimin sendiri sebenarnya memiliki teori jika karakter ini adalah Monkey D. Dragon, sang ketua Revolutionary Army. Untuk lebih detailnya, kalian bisa cek video sebelumnya ya bosku. Lalu kemudian di sisi lain, tentu saja konflik yang terjadi di Pulau Beehive antara kelompok bajak laut Kurohige dengan organisasi SWORD menjadi hal yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak, Monkey D. akhirnya bertemu dengan Aoki Ziguzan yang ternyata merupakan mantan murid terbaiknya. Jelas hal ini pun membuat Garp sedikit kecewa dengan keputusan Kuzan yang bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige. Tetapi di sisi lain, itu merupakan hak dan keputusan Kuzan untuk bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige. Perlu diingat, apabila kita perhatikan lagi, saat momen Kurohige meminta Kuzan untuk bergabung dengan kelompok bajak lautnya, Kurohige sempat menyinggung arti sebuah keadilan. Ya, menurut Kurohige, keadilan di matanya sangat berbeda. Entah apa yang dimaksud oleh Kurohige ini, namun yang jelas, apabila kita analisa lagi, hal inilah yang menguatkan Kuzan untuk benar-benar yakin dan mau bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige. Artinya, Kuzan memang masih memiliki sebuah tujuan yang harus dia capai. Ya, hal ini diperjelas dengan ucapannya yang mengatakan jika tatapan sedih seorang gadis kecil di Pulau Ohara menggenggam takdirnya. Tentu saja ini bukanlah sebuah kiasan belakang, karena saat Kuzan bertemu dengan Monkey D. Garp sangat yakin bahwa keputusan Kuzan untuk bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige merupakan sebuah kebimbangan yang dimiliki oleh Kuzan. Jelas hal ini dibuktikan ketika Garp benar-benar berhasil menghajar Kuzan dengan teknik blue hole-nya. Dan hal ini pun seolah menjadi sebuah petunjuk mengenai apa yang akan terjadi di chapter 1083 ke depannya. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, mampukah Monkey D. mengalahkan mantan murid terbaiknya demi menyelamatkan murid kesayangannya? Serta kejutan besar apa lagi yang akan diperlihatkan oleh Oda Sensei? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tidak asing lagi dengan kekuatan sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Ya, meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Garp benar-benar menunjukkan kekuatannya yang sangat dahsyat yang mampu menghancurkan sebagian bangunan yang ada di Pulau Beehive. Namun menariknya, di awal manga One Piece chapter 1081 kemarin, Garp mengatakan jika kekuatannya saat ini sudah jauh lebih menurun. Yap, sama seperti halnya yang pernah dikatakan oleh Silver Rayleigh pada manga One Piece chapter 1059 ketika dirinya akan berhadapan dengan kelompok bajak laut Kurohige. Nah, sampai di sini, satu hal yang dapat kita simpulkan, faktor usia memang tidak bisa berkata bohong. Ya, usia seseorang sangat berpengaruh besar terhadap kekuatannya. Jadi apa kalian semua bisa membayangkan jika kita melihat histori pertarungan Sakazuki Akainu versus Aoki Ziguzan yang memakan waktu sampai 10 hari tanpa henti, mampukah Monkey D. bertahan selama itu?
Ya, itu saja baru Aokiji Kuzan yang harus dihadapi oleh Garp. Belum kelompok bajak laut Kurohige yang akan segera kembali ke Pulau Beehive setelah berhasil mengalahkan kelompok bajak laut Hati dan mendapatkan salinan Rod Poneglyph. Perlu diingat, seperti yang sudah Mimin jelaskan berulang kali, Kurohige bukanlah karakter bodoh yang asal melakukan sebuah pergerakan. Dan Mimin rasa situasi terpenting yang saat ini harus dihadapi oleh kelompok bajak laut Kurohige adalah kembali ke markas dan bertarung melawan Monkey D. Garp. Karena seperti yang kita tahu, hal ini pun bukanlah sesuatu hal yang mustahil bagi Aokiji Kuzan dan beberapa kelompok bajak laut Kurohige yang ada di Pulau Beehive untuk menahan Monkey D. Garp dan anggota organisasi SWORD hingga kelompok bajak laut Kurohige kembali ke Pulau Beehive. Tentu saja, jika pertarungan awal kru bajak laut Kurohige melawan Monkey D. Garp dan organisasi SWORD ini benar-benar terjadi, maka cepat atau lambat, hal ini pun akan memancing pergerakan dari pihak-pihak tertentu untuk terlibat dalam konflik ini. Dan bukan hal yang tidak mungkin, veteran Angkatan Laut Nenek Suru dan Sengoku pun akan segera datang ke Pulau Beehive. Karena seperti yang kita tahu pada manga One Piece chapter 1082 kemarin, Nenek Suru dan Sengoku sangat terkejut ketika mengetahui informasi jika Monkey D. Garp dan anggota SWORD telah tiba di Pulau Beehive untuk menyelamatkan Kapten Koby. Ya, perlu diingat, Nenek Suru dan Sengoku ini diyakini kuat merupakan bagian dari organisasi SWORD. Bahkan, hal ini diperjelas pada manga One Piece chapter 1080 kemarin, ketika salah satu anggota SWORD, yaitu Kujaku, diperkenalkan sebagai cucu dari Nenek Suru. Nah, sampai di sini, satu hal yang harus kita ingat, bukan bajak laut Kurohige namanya jika mereka tidak melakukan cara licik demi mencapai kepentingan dan tujuan dari kelompok bajak lautnya. Dengan kata lain, skenario terburuknya adalah: pertama, jika pertarungan Kuzan versus Monkey D. Garp ini dibawa hingga late game, maka Kuzan akan menang dengan bantuan dari Kurohige dan beberapa anggota bajak laut Kurohige yang telah tiba di Pulau Beehive. Jelas mereka yang suka bermain kotor tidak akan membiarkan Kuzan kerepotan begitu saja. Selain itu, apalagi Kuzan ini adalah murid terbaik Garp, jelas masalah daya tahan Kuzan tidak bisa diremehkan. Buktinya seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, pertarungannya melawan Sakazuki Akainu saja sampai memakan waktu 10 hari tanpa henti. Lalu yang kedua, jelas Kuzan yang merupakan mantan murid dari Monkey D. Garp cukup diuntungkan karena Kuzan paham betul dengan skill dan kemampuan yang dimiliki oleh Garp ketika dia masih muda dulu. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah Kuzan benar-benar masih bimbang dengan keputusannya untuk bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige seperti halnya yang dikatakan oleh Monkey D. Garp. Sehingga hal ini juga bisa menjadi sebuah peluang bagi Garp untuk bisa memenangkan pertarungannya melawan Kuzan. Nah, sampai di sini apabila kita analisa lagi, kemungkinan terburuknya adalah Monkey D. Garp akan kalah karena dicurangi oleh kelompok bajak laut Kurohige, sama seperti halnya kasus ketika pertarungan Kozuki Oden melawan Kaido. Karena yang harus kita garis bawahi adalah di mata Kurohige, apapun akan dilakukan demi mencapai tujuan dan kepentingannya. Karena dalam sebuah pertempuran tidak ada yang namanya curang. Dan apa kalian semua bisa membayangkan jika Monkey D. Garp benar-benar berhasil dikalahkan, maka ini akan menjadi sebuah kartu as bagi kelompok bajak laut Kurohige untuk bernegosiasi dengan pihak pemerintah dunia agar Pulau Beehive menjadi kerajaan atau sebuah negara bajak laut yang diakui oleh pihak pemerintah dunia. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1083. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.